Nah, karena Amir Syarifuddin itu udah punya hubungan erat sama Edinburgh ini, maka Edinburgh memberikan bantuan finansial dalam bentuk 25.000 gulden untuk mengkoordinir gerakan bawah tanah. Karena kan untuk membuat sebuah gerakan itu selain membutuhkan orang juga membutuhkan biaya. Amir Syarifuddin sama seperti Sultan Syahrir, dia itu anti fasis dan menolak untuk kerjasama dengan Jepang. Nah, waktu tahun 1944 Amir Syarifuddin tuh pergerakannya tuh terendus sama Jepang dan ditangkap. Pada saat itu Amir Syarifuddin sudah hampir dijatuhkan hukuman mati sama Jepang. Cuman karena pada saat itu Soekarno menyelamatkan Amir Syarifuddin. Tadi kan Amir Syarifuddin ibaratnya yang terang-terangan melakukan penolakan. Sementara kan kalau Soekarno kan dia ada dalam pihak Jepang, tapi kayak melakukan perlawanannya kan diam-diam gitu. Jadi karena Soekarno itu tahu Amir Syarifuddin mau jatuh hukuman mati, maka kayak dibela sama Soekarno sehingga hukumannya Amir Syarifuddin itu nggak jadi hukuman mati tapi hukuman penjara seumur hidup gitu. Lalu yang ketiga adalah golongan persatuan mahasiswa. Jadi awalnya itu dia dimulai dari sekolah kedokteran, kalau sekarang jadi UI. Kalau dulu namanya IKD-Gaku, itu yang terhimpun dalam Bapperti atau Badan Permusyawaratan Pelajar-Pelajar Indonesia. Jadi itu kalau pada zaman dulu tuh semua pelajar Indonesia itu bersatu jadi satu organisasi untuk melakukan pergerakan entah itu di tingkat daerah ataupun tingkat nasional. Ketuanya Supeno, lalu dibantu oleh Burhanuddin Harahap dan Kusnandar. Ya sama seperti semua organisasi yang bergerak di bawah tanah, nggak ada yang mau melakukan perlawanan dengan cara pendekatan di Jepang. Jadi mereka benar-benar anti Jepang dan rata-rata dalam pikirannya sama seperti Sultan Syahrir, karena Sultan Syahrir itu adalah pionir dari kaum kaum muda melakukan perlawanan di bawah tanah. Gitu. Lalu yang selanjutnya adalah kelompok Sukarni. Dia itu berperannya pada saat kemerdekaan. Kalau misalnya teman-teman pernah dengar cerita tentang penculikan Rengas Dengkloknya Soekarno dan Mohatta, itu adalah salah satu peran dari kelompok Sukarni. uh, Mereka yang berperan dalam proklamasi kemerdekaan, maksudnya dari penyusunannya ketika dulu kaum muda melakukan perdebatan dengan golongan tua untuk segera melakukan proklamasi itu oleh kelompok Soekarni. Nah, kelompok Soekarni sendiri terdiri atas Adam Malik, Pandu Kartawiguna, Khairul Saleh, dan Maruto Niti Miharjo. Lalu ada kelompok pemuda Menteng 31, sesuai dengan namanya, mereka dibentuknya di daerah Menteng. Pada saat itu, uh, bentar, ya, pada saat itu uh, udah mulai ada koneksi dengan Jepang karena mereka berkoneksi dengan Soekarno, jadi otomatis kayak punya link ke orang Jepang. Itu di daerah Menteng itu kan daerah rumahnya Laksamana Maeda. Nah, yang membentuk kelompok pemuda Menteng 31 itu Soekarni, Khairul Saleh, Hanafi, Adam Malik, Pandu Kartawiguna, Marutoni Miharjo, Khalid Reskidi, sama Jamhari. Selanjutnya adalah golongan Kaigun. Ini sebenarnya masih ada koneksinya sama pemuda Menteng 31. Yang bedanya kalau golongan Kaigun itu awalnya dari Angkatan Laut Jepang. Uh, jadi sistemnya golongan Kaigun itu mereka berusaha mengambil hati Angkatan Laut Jepang karena melihat situasi di Indonesia tuh nggak semuanya Jepang itu sekejam itu, maksudnya masih ada yang bisa diambil hatinya lah untuk membantu perjuangan Indonesia. Nah, seperti yang aku bilang tadi kan di golongan pemuda yang Menteng 31 ini udah punya link dengan Laksamana Maeda. Nah, koneksi mereka dengan Laksamana Muda Maeda itu dimulai dari golongan Kaigun juga. Setelah golongan Kaigun lalu dibawa ke pemuda Menteng 31, lalu Laksamana Maeda ini berperan sampai ke kemerdekaan. Tuh. Nah, golongan Kaigun ini punya tujuan untuk menjalin kerjasama dengan kelompok bawah tanah. Karena tadi mereka mainnya di Angkatan Laut Jepang, berarti mereka sudah mengambil hati dari beberapa orang Jepang, lalu koneksi yang mereka manfaatkan dengan orang Jepang itu digunakan untuk bekerjasama dengan golongan bawah tanah. Nah, gerakan-gerakan dilakukan oleh golongan Kaigun dalam mewujudkan tujuannya adalah yang jelas dia menjalin komunikasi, tapi komunikasinya itu tidak
tidak hanya satu arah gitu. Jadi mereka sekaligus mempengaruhi atau mempropagandakan tentang nasionalisme yang dimiliki oleh pemuda-pemuda Indonesia pada saat itu. Lalu menyiapkan kekuatan untuk menyambut kemerdekaan, yaitu yang tadi mempersiapkan rencana untuk proklamasi dan lain-lain. Lalu mempropagandakan kesiapan untuk merdeka itu udah jelas. Lalu memantau perkembangan perang Pasifik karena pada saat itu perang Pasifik sedang pecah. Jadi Indonesia ada dalam pemerintahan Jepang yang terombang-ambing. Jadi pada saat itu mereka harus tahu perkembangan perang Pasifik supaya tahu langkah yang diambil Jepang. Jadi supaya timingnya tepat mereka harus apa. Oke, secara garis besar tuh itu ini masih perlawanan yang berhubungan sama diplomatis ya, belum ngomongin yang perang dan pertumpahan darah. Nah, sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Tidak, Miss. Udah, tadi udah nyatet? Udah dong. Oke, mantap mantap. Ya udah, karena ya waktunya juga udah selesai ternyata. Jadi ya untuk pada saat ini aku akhiri dulu. Ya aku baru sadar ada Bennett juga ya. Ya, terima kasih Naya dan Bennett yang sudah datang kelas pada hari ini. Sekarang hari Jumat. Semoga hari kalian indah. Amin. Ya, terima Minggu kasih depan sudah ada, Miss datangnya. ya. Ya, Siap. ya siap. God Jangan lupa bless, ngerjain Miss. tugasnya. Oke, Miss. PKN aja Ya, satu aja. ya semangat semangat. Oke. Thank you, Miss. God bless ya. Mm-mm. Aku lupa.